Coba kita baca kayaknya sampai ayat 19 ya Dek. 19 itu kan? Ya boleh. Coba kita baca mulai dari ayat 17 ya. Boleh berdiri? Maju berdiri. Oke. 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bilang amin. Silakan duduk. Menderita karena kehendak Allah. Ini kalau saudara baca dari ayat berapa? Ayat 15, 16. Mana itu? Kayaknya cuma 14 ya, 14. Enggak saudara tahu? Berbahagialah kamu jika kamu dinista. Hei, apa tidak ada cara lain untuk berbahagia? Dengan kata lain, kalau kamu tidak dinista, kamu belum bahagia. Tapi dinista karena apa? Jangan dinista karena dosa. Ya, dinista karena nama Yesus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini bahagia menurut Alkitab. Jangan bahagia menurut medsos. Bahagia menurut medsos ada pisang goreng di sini. Ini simple, kita bahagia. Bahagia kenapa kita semua naik pesawat. Padahal baru terbang 15 menit terbang hilang kontak. So ciri kote. Aneh. Apa? Justru kalau kita dinista karena kebenaran, dinista karena nama Yesus, dinista justru oleh karena kita memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, maka roh kemuliaan ada padamu. Itu orang disebut orang mulia. Oh, yang mulia itu yang mana? Hakim di pengadilan itu ya baru yang mulia. Masa Rona ini yang mulia? Dia yang mulia. Jangankan saya, saudara ini yang mulia. Kalau roh kemuliaan ada padamu. Nah, roh kemuliaan itu siapa? Roh Allah. Kapan roh Allah ada padamu? Waktu kamu dinista karena kebenaran. Kamu rela dinista karena kebenaran. Karena ketaatanmu, karena penghormatanmu kepada Tuhan. Kepada perintahnya. Roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Maka berbahagialah kamu. Oh coba. Ini kan betul-betul tidak memenuhi syarat bahagia menurut ukuran manusia. Dan kita tidak peduli dengan apa kata orang. Harusnya kita cari apa kata Tuhan. Oh ya. Jadi saudara waktu saudara datang di ibadah. Saudara orang gereja. Orang benar. Orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini ukuran bahagia. Ukuran bahagia jangan cari di kamus. Ukuran bahagia cari di Alkitab. Tuh. Saudara kan sudah tahu toh cara menggunakan Alkitab di HP-mu tahu enggak saudara? Yang sampai saudara ada jutaan Alkitab pada HP, dia ingin tahu mau pakai bagaimana. Tahu enggak? Kalau begini, ya dapat lihat Kang. Toh ini kan ada
ini kan rupa apa? Rupa kaca pembesar. Itu maksudnya kan untuk mencari, untuk searching. Ya, ini, saudara, begini, kong tulis. Saudara mau cari kata apa? Bahagia. Kurang mau ketik bahagia, kong klik. Saudara mau cari di kitab mana? Bahagia. Mau cari perjanjian lama, cari perjanjian baru ada. Saudara mau cari kata iman, ada. Jangan sampai saudara tahu pakai TikTok. Semua dia tahu. Maka kalau mau pakai Alkitab dia ingin tahu. Padahal saudara mau bikin apa di sini? Ini Alkitab ini sangat jago sebenarnya. Jadi kata apa? Semua ada. Saudara mau cari, ya. Ini saya contohkan ya, bahagia. Bahagia, toh. Baru, saudara tahu ya? Angkat tangan yang ingin tahu. Ada yang ingin tahu? Angkat tangan yang tahu. Yang kok malu-malu saudara tuh. Yang tahu angkat tangan. Nah, ini yang ingin tahu nanti sebentar kasih ingat untuk diajar ya. Untuk diajar sehingga saudara aplikasi Alkitab di HP-mu itu berguna. Nih, semua dia ingin tahu padahal ada PDP HP. Ini mau tahu pakai, kayak tahu pakai, ini mau cari tahu. Coba, harusnya untuk hal yang lain. Toh, ibu-ibu mau masak apa, cari tahu di DP apa, DP bumbu. Loh, harusnya kalau orang ini orang yang mau mengasihi Tuhan, ini kan orang dipermudah, dipermudah dengan aplikasi Alkitab yang ada di HP-mu. Toh, memang saudara ada gereja-gereja tertentu, pendeta tertentu yang tidak memperbolehkan orang menggunakan Alkitab di HP. Mereka punya alasan tersendiri dan menurut saya sebenarnya masuk akal sekali. Karena dia bilang apa? Kalau kamu baca Alkitab di sini banyak gangguan. Sementara kamu membaca nanti ada yang bertelepon, nanti ada yang apa? Yang kirim pesan. Masalahnya kan dapat lihat. Tuh, langsung muncul di atas. Oh, napa ada yang bertelepon, ada yang kirim pesan, ada yang apa lagi. Rupa ini kan kalau mau ibadah, bikin mati dari tadi. Ini mati nih dari tadi. Kecuali kalau memang lupa. Kalau nyanda saudara mati nih dari tadi. Paling nyanda setengah jam sebelum ibadah ini mati. Kayaknya tidak ada yang mengganggu. Jadi saya beberapa waktu ini ya sekitar beberapa bulan ini ya, kalau mau berdoa saya bikin mati. Bikin mati di sini cuma jangan diganggu begitu. Jadi telepon dan pesan WA apa bisa masuk tapi yang tidak berbunyi sama sekali. Jadi mereka tidak mengganggu saya. Ini tahu kalau saudara apa sih istilah kalau yang bahasa Indonesia apa? Do not disturb itu. Do not disturb. Jangan ganggu. Di situ ada ya jangan ganggu. Oh itu jangan ganggu. Atau mode pesawat. Itu kan saudara. Begitu ya. Semua berdoa. Oh sudah langsung jangan ganggu. Begitu saudara. Berani. Bahkan berani kehilangan teman. Loh, kenapa? Itu alasan berbahagia menurut Alkitab. Kalau saudara nanti bahagia karena ada tamang di medsos, ya ampun, kamu belum jadi murid Yesus. Kamu bukan sahabat Allah. Harusnya takutlah akan Tuhan. Takut saudara harusnya ya. Kalau saudara takut sekali kehilangan tamang di bumi. Walau karena persahabatanmu dengan si ini dengan si itu, kau kehilangan hubungan dengan Tuhan. Loh, persoalanmu apa? Itu persoalanmu. Persoalanmu bukan persoalan uang, bukan.
Bukan persoalan rumah, bukan saudara, bukan. Bukan persoalan kesehatan, bukan. Apa persoalanmu? Persoalanmu apa? Kamu dengan Tuhan tuh tidak ada hubungan. Rusak hubunganmu, itu persoalan. Perempuan yang sudah menikah kemudian punya anak. Berarti dia disebut apa? Disebut mama. Waktu mama kehilangan anak, dia masih mama atau? Ternyata tidak ada anak, itu bukan mama dia. Dia istri. Waktu dia kehilangan suami dia masih istri. Bukan. Kong dia jadi apa? Apalagi kalau dia so tua. Berapa banyak saudara manusia yang akhirnya seperti itu. Betul dia punya anak. Tapi DP anak mungkin belum mati DP anak. Tapi DP anak so lupa apa dia. Bisa satu rumah. Tapi anaknya tidak lagi memperlakukan ibunya seperti ibunya. Kok ada saudara gimana? Dia masih ada anak, masih ada anak deh. Oke, suaminya belum meninggal. Tapi suaminya juga tidak peduli dengan istrinya. Kok dia masih istri. Ini terlalu banyak saudara kisah seperti ini. Kapan? Banyak sekali di sekitarmu. Lalu ada Yesus yang sangat peduli kepadamu. Yang bahkan rela mati untukmu. Dan kamu tidak peduli kepadanya. Tidak peduli perkataannya. Ini kan yang terjadi saudara. Siapa? Ini persoalan siapa? Persoalan banyak orang. Di mana? Di gereja. Tidak usah bilang untuk orang di luar. Orang di gereja. Ada enggak pendeta bunuh diri? Banyak, bukan ada. Banyak pendeta bunuh diri. Pendeta boleh bunuh diri, apalagi jemaat. Apa? Kenapa? Alasannya apa? Nyandak berbahagia. Loh, padahal apa ya? Berbahagia. Berbahagia ketika kamu bahkan dinista karena ketaatanmu kepada kebenaran. Kesetiaanmu kepada Yesus itu. Kita malah rela kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena mau bela anak, bela cucu, bela suami, bela istri. Bahkan bela tetangga. Bela DP bos. Bela, aduh pusing saudara. Kali jalian. Karena ya kalau nyandak begini masa orang mau bahagia. Nanti engkau belum merasa apa tuh bahagia. Oh, kamu mengabaikan kebahagiaan karena Kristus? Hah? Karena taat kepadanya? Aduh kasihan. Semoga sadar sebelum mati. Yang saya pernah bilang ke saudara ya ini udah lama sekali. Ya, dulu ada di salon di Manado ini. Oh, zaman dulu pokoknya udah tahu tahun berapa. Salon itu talinya so lama sekali tutup. Ya, orang lewat-lewat tapi udah siangnya. Dulu ini salon. Oh, sekarang udah bukan salon. Oh. So rumah busuh nama. Bukan salon. Dulu lewat situ saudara. Pernah Ninta udah apa aku di situ, Ninta potong rambut kah atau apa saudara. Lalu di situ ada oma de opa, ada duduk. Kong yang punya salon masih muda. Entah dia mau tawarkan mau cuci rambut kali, pak itu oma sini. Sambil dia tangani itu oma dia baca cerita pasos. Dia ceritakan tentang oma dan opa itu. Jadi dua ada dengar-dengar. Tuh oma dan opa itu udah dengar-dengar. Ya, itu ibu baca cerita pasos. Kasih yang ibu tahu ini oma dan opa ini. DP anak 11 atau berapa? Yang tidak ada yang mati. Tapi soalnya tidak ada yang peduli pak itu oma dan opa itu. Anak banyak sekali. Satu pun bayangkan. Jadi itu ibu yang punya salon yang peduli pak ini oma dan opa ini. Datang sini nanti kita cuci ngoni rambut. Tidak usah bayar. Dia bilang bayangkan ibu. Ini DP anak banyak sekali. Nyanda ada yang peduli nih oma de opa ini. Sampai sota tua-tua.
Ada orang peduli. Berapa DP anak? Kali sakit tuh kepala kalau pikir lagi, saudara. Lalu kamu tidak mau peduli kepada Tuhan yang sangat peduli kepadamu. Sampai saudara bikin dosa yang sangat menyakitkan, dia masih saja memberimu kesempatan untuk bertobat. Allah seperti itu yang orang abaikan. Lo ada apa di pikiranmu? Ya, nih bayangkan. Coba, balik deh. Ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jangan. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, orang Kristen yang benar ya, orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan itu orang Kristen itu. Ya. Jadi bukan menderita karena pencuri doi, karena utang yang mau bayar. Tahu-tahunya ada doi mau bayar, utang. Kan ada orang begitu. Dia bukan cuma itu, setelah dia ada doi dia tidak mau bayar tuh utang. Dia malah coba jalan-jalan, makang-makang. Ini tahu diri. Terlalu banyak orang model begitu. Orang mana dia? Orang Kristen. Jangan sampai cuma KTP-mu yang Kristen. Tapi hatimu, hidupmu, cara hidupmu bukan Kristen. Bertobat saudara sebelum terlambat, bertobat. Kalau orang menderita, orang taat kepada firman Tuhan, lu menderita, ini apa? Jangan malu. Alkitab yang bilang, jangan malu. Melainkan hendaklah malah kamu memuliakan Allah. Karena kebenaran kamu dinista. Karena kebenaran kamu dihina. Karena nama Yesus kamu dihina, sudah enggak apa-apa. Itu toh. Ayat 17. Itu toh. Tadi ya. Nah, ini ayat 14, 15 tadi, 16 ya. Itu ada hubungannya menjelaskan ayat 19. Itu ya saudara ya. Jadi jangan salah ya. Jadi tadi 14, 15, 16 menjelaskan ayat 19. Nah, itu. Maka apa? Orang yang menderita karena kehendak Allah. Apa tuh kehendak Allah? Saudara takut akan Tuhan. Hormati Tuhan. Taati perintahnya walau kamu dihina, dinista, dipermalukan. Jangan malu. Justru kamu berbahagia. Itu kan. Respon kita adalah menyerahkan jiwa kepada Tuhan dengan selalu berbuat baik atau berbuat yang benar kepada Dia, kepada Allah kita. Itu ya. Nah, sekarang lihat ayat 17. Kenapa harus seperti itu? Karena sudah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ini kan pengajaran zaman sekarang apa? Penghakiman itu pendeta kasih yang nanti kalau orang mati, nanti Tuhan yang hakimi. Kok ayat ini engkau mau jelaskan bagaimana? Penghakiman sudah dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama harus dihakimi. Orang nanti hidup benar kalau baku dapat dengan Tuhan. Kok sekarang apa?
Ini sekarang saudara. Toh, ini kan khotbah masa kini. Khotbah seperti saya ini enak laku. Lama lagi. Saudara sangat menyinggung, apalagi. Sunyak menyanyi le. Apa? Pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi. Jadi justru kalau rumah Allah itu tidak mau dihakimi, kamu bukan rumah Allah. Itu rumahmu sendiri. Coba. Kalau itu rumah Allah, nanti Allah hakimi dengan apa? Dengan firman-Nya. Dia menggunakan apa? Mulut hambanya untuk disampaikan kepada saudara. Ini kan Petrus. Siapa Petrus? Menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kok dia boleh bicara keras? Coba saudara. Ya, saudara kan baru saja saya jelaskan tentang Petrus apa? Menyangkal, bersumpah dan mengutuk. Aku tidak kenal orang itu. Kok? Kenapa DP surat? DP surat memang DP penghakiman luar biasa tingginya. Luar biasa kerasnya. Kenapa? Petrus tuh hari pernah menyangkal. Tapi sekali lagi dia tidak mati sebagai orang yang menyangkal Yesus. Dia dipulihkan. Itu. Orang yang tidak pernah menyangkal. Iya merangkau kelakuan menyangkal. Coba. Titus 1 ayat berapa? 15? 16? Lihat dulu itu. Ayat 16 deh. Langsung. Apa? Coba 3. Mereka mengaku mengenal Allah. Orang-orang Kristen pendeta. Soalnya lama kita pasca ini nanti kita mau jadi apa? Mau jadi mau jadi apa ya? Mau jadi ibu Yesus. Jadi apa le? Sekalipun kenyataannya apa? Kamu yang mencambuk Yesus. Kamu yang apa? Baking tu mahkota dulu kau cucu Yesus pe kepala. Tuh kelakuanmu. Mengaku mengenal Allah dengan lagu, dengan kata-kata. Tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Yesus. Kamu tidak pernah menyangkal Yesus, dengan mulutmu. Tapi dengan sikapmu kamu menyangkal dia. Malah tuh pendeta ada khotbah. Ini pendeta pekerja menghakimi loh. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Tuh orang ini Paulus bilang apa? Kita adalah rumah Allah. Tubuh kita adalah rumah Allah. Nah kalau rumah Allah berarti siap untuk dihakimi dengan kebenaran. Kalau kamu selalu menolak dihakimi dengan firman Allah, artinya kamu bukan rumah Allah. Jangan menghakimi tapi dia, ini orang biar nak masuk gereja, orang ini kan adalah gereja. So itu orang nak usah masuk gereja, orang bamabojo. Jadi orang rumah Allah toh 2-3 orang bersekutu. Orang 2-3 orang bersekutu. So ada cap tikus di situ, so ada semua toh. Dan DP tola-tola kong. Orang berdoa dulu kata bagaimanapun. Orang berdoa supaya di alkohol dan Tuhan kuduskan. Supaya jadi kekuatan. Supaya kalau ada orang bataria di muka orang pi pelungku. Gitu toh. Orang ini kasih yang bukan mau mabuk apa pendeta toh. Supaya kalau ada orang mau pukul pendeta itu orang bagi. Jadi angkol laskar Kristus. Balik ulang tadi. Berarti penghakiman itu keras. Sampai Pak Petrus mesti bilang apa? Jika penghakiman itu dimulai pada kita.
Itu orang yang selalu masuk gereja, yang selalu dengar firman Tuhan, yang selalu dapat saya ingat, suruh sungguh-sungguh. Hah? Itu orang selalu diingatkan, tapi tetap saja diingatkan terus. Kong apa yang akan terjadi dengan orang yang tetap tidak percaya dia. So itu kita sudah datang-datang dari apa ini pendeta khotbah dia terus dia share pak kita. Angku bagus terus kurang. Soalnya ada orang lain di dunia ini kurang mau share pangana. Ini pendeta mau khotbah apapun pasti kena dia. Kenapa? Semua dia lawan. Jadi mau khotbah dari sudut mana semua dia kena. Jadi pasti dia tersinggung. Dari pertama sampai habis. Kok? Saudara suka bagaimana tuh pendeta supaya dia tersinggung? Tuh tukang tersinggung itu bagaimana? Supaya dia tersinggung. Begitu jo. Pedenya tersinggung dang. Atau cuma ingat dia cuma tersinggung, pendeta ini dia. Cuma ingat karena kita pantat tawa jadi dia tersinggung. Dia singgung-singgung pak kita karena kita pantat tawa. Bagaimana jadi tahu mau bilang bagaimana? Marah salah, tatawa salah, semua salah makanya tuh. Jadi kalau saya bilang kalau nggak nih mau dengar jangan datang. Bilang betul gua. Betul? Jika penghakiman dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak mau percaya Tuhan? Tidak mau percaya terhadap firman-Nya. Firman-Nya sangat keras. Tuh. Tadi coba Titus 1 ulang. Coba kata. Itu 1 tadi. Ayat 16 tadi. Tuh. Mereka mengaku mengenal Allah. Tuh. Kalau mau isi biodata tanya agama apa? Kristen do. Tuh. Lihat baru terampe muka jo. Sudah lihat DP ciri-ciri do. Tuang. Tidak usah tanya. Kita kesiang orang Manado pasti Kristen. Opak ye kesiang opak ye. Padahal apa? Dengan perbuatan mereka menyangkal Yesus. Bayangkan Alkitab ini bilang apa? Mereka keji dan durhaka. Tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mari kita terkenal kesiang. Satu kampung tahu kita pambai. Ukurannya sama saudara. Tupang mabuk pambai enggak? Lu pambai dia. Apa? Dia besok dia mabuk sekali. Minum. Masih banyak di rumah. Nanti dia tumpah akang. Bila perlu dia ambil kalau dia bisa minum. Jangan ragu-ragu. Enggak tambah. Masih banyak masih satu drum. Nanti pambai dia. Pambai. Kalau engkau beli di warung mahal. Kalau datang pak kita untuk mabuk sama-sama. Rokok. Bukan. Dia engkau pikirnya dia kasih berbahagia dia rokok. Pambai sekali. Pambai sekali. Tapi di hadapan Tuhan. Kalau dengar yang berkhotbah dia apa? Ini pendeta ini dia. Kita mau kasih dia apa dia lelah. Apa? Mereka keji dan durhaka. Tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Coba deh, bahasa Inggrisnya apa? They profess that they know God. But in works that deny God. So, being abominable and disobedient. So, di sini tidak taat ya. Tadi apa sih? Tadi ada tidak taat enggak? Tadi keji dan durhaka kan. Di bahasa Inggris ternyata dia pakai kata tidak taat. Coba balik. Abominable ini apa? Menyangkal toh. Coba lihat berapa. Ini pengen saudara toh. Bahasa Indonesia tulis keji dan durhaka. Kalau di sini tulis tidak taat dan abominable. Apa itu? Abominable. Itu Vita. Apa itu?
menjijikkan. Iya, jadi di sini mereka itu apa? Menjijikkan dan tidak taat. Tuh. Kalau orang tadi keji, oh ya bolehlah keji, tuh. Keji itu kan menjijikkan tuh itu keji. Tuh. Keji dan durhaka. Di sini tulis apa? Keji. Tuh. Nah, kalau keji kan susah tuh orang mau keji apa tuh keji itu? Kali orang tahu sekali keji, kata keji tapi untuk dimengerti lain kali susah. Nah, ini juga tulis. Mereka apa? Menjijikkan. Dan tidak taat. Apa reprobate? Apa dek? Apa reprobate? And unto every good work. Dan menolak melakukan hal-hal yang baik. Tuh. Tadi kan keji dan durhaka tidak sanggup melakukan sesuatu yang baik. Ini yang kan ya. Mereka mengaku mengenal Allah, sampai situ bagus ya. But in works that deny God. Jadi dengan pengakuan mereka mengakui Allah, tapi dalam perbuatan mereka menyangkali Tuhan. Mereka menjijikkan dan tidak taat. Ini pandangan Allah. Nah, sama seperti yang saya bilang ke saudara. Tuh, ini di sini kan sudah ulang-ulang tuh Wahyu 3 ayat berapa? Ayat 19 itu ya. Kepada jemaat Laodikia Tuhan bilang apa? Kamu berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Kamu tidak tahu kamu apa? Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ini pada pandangan Tuhan, pada pandangan satu kampung, satu provinsi, pandangan nasional. Aduh, ini orang baik, orang sukses. Duh, patut dia menjadi contoh. Apa? Jadi teladan orang kalau mau belajar sukses, belajar Pak ini, Bapak ini, belajar Pak ini, Ibu ini. Tapi di hadapan Tuhan kamu tidak tahu, kamu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Sesuatu hafal sekali. Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Coba, saudara hafal enggak? Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Bayangkan, itu loh. Itu perkataan Yesus, saudara ya. Saya bilang ke saudara, 7 surat ini siapa yang tulis? Yohanes cuma DP juru tulis. Tapi yang bilang siapa? Yang bilang Yesus. Ini perkataan Yesus. Yesus yang bilang. Yesus itu apa? Raja damai. Firman itu sendiri, dialah hikmat. Dia bukan berhikmat. Dia adalah hikmat. Itu Yesus. Kenapa? Hikmat yang bilang kamu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ini keadaan yang tak terkatakan buruknya. Ini cara pandang Alkitab sangat berbeda sekali lagi. Betul-betul bertolak belakang dengan cara pandang dunia. Kenapa Yesus bilang kepada Petrus apa? Enyahlah iblis. Kenapa? Karena kamu bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Tuh, itu kan Yesus yang bilang. Siapa kasih yang mau bilang kalau dia itu miskin? Siapa yang mau bilang kalau dia itu melarat? Oh ya, tapi Tuhan bilang kamu melarat. Kamu malang. Walau lahir di Sulut, tapi disebut malang. Belum pernah dia pergi di kota Malang, tapi dia orang Malang pada pandangan Yesus. Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. DP baju satu kamar, bukan satu lemari, satu kamar banyak sekali. Tapi di hadapan Tuhan kamu telanjang. Ini kan cara pandang Alkitab. Coba, betul-betul bertolak belakang dengan cara pandang dan dengan ukuran manusia.
Saudara, jangan rasa begitu Pak orang. Tuh. So pernah enggak saudara berpikir dengan sikapku ini Tuhan aku sakiti hatinya. Aku lukai dia berulang kali. Tempo apa saudara ini? Mau sadar, berhentilah mempermainkan Tuhan. Itu tuh mempermainkan Tuhan saudara. Saudara, dia ini pindah gereja terus. Oh ya, kalau dia cari itu kebenaran, gitu saudara cara berpikir. Dia cari kebenaran. Loh, carilah kebenaran sampai kamu menemukannya. Itu. Di mana dia ada? Jangan ada di kelompok yang bahkan sedangkan merenungkan Tuhan dan perkataannya tidak mau kelompok itu. Tapi kamu suka ada di situ. Harusnya begitu cara. Anak ini kok mau bikin bermain Pak Tuhan. Loh, bukan. Kalau dia memang sedang mencari kebenaran, kamu jangan kalau saudara merasa di sini kau tidak menemukan kebenaran, cari. Cari, keluar kau cari. Gitu. Kalau di sini kamu tidak menemukan kebenaran, kalau begitu cari, kan tahu di tempat lain ada. Gitu. Bukan begitu tuh mempermainkan Tuhan. Selama kamu masih mencari kebenaran, asal kamu betul-betul suka mencari kebenaran, bukan mau cari rame. Dia mau cari kebenaran, cari rame. Dia mau suka jalan-jalan, itu mah bukan cari Tuhan, itu lebih nama. Kalau saudara cari Tuhan, loh, selama kau belum menemukan Tuhan, jalan cari. Asal itu betul dari hati. Jangan so tahu itu kebenaran. Dia so tahu itu kebenaran, tapi dia sengaja mengabaikannya. Sampai seperti itu saudara. Ini manusia masa kini. Sekali lagi saudara. Jangan bikin sakit hati mama, jangan. Bikin sakit hati papa, jangan. Bikin sakit hati suami, jangan. Bikin sakit hati istri, jangan. Apalagi bikin sakit hati Pak Tuhan. Waktu saudara tulus mau mencari kebenaran, Tuhan yang tidak akan biarkan Pak saudara. Tidak akan. Kalau saudara tulus mencari kebenaran, dia akan sungguh-sungguh membuat kau menemukan kebenaran yang sejati. Waktu kau temukan yang sejati, justru bilang Pak Tuhan, apa ini benar Tuhan? Begitu. Cara meneliti apakah itu kebenaran atau bukan? Lihat, ada enggak di dasar ayat? Ada enggak? Di sini selalu ada ayatnya ya. Ada. Enggak pernah saya tidak mau percaya kalau itu enggak ada dasar ayatnya. Mereka buat teori kesimpulan ini dan itu mana di ayat? Mana? Pokoknya di ayat yang bilang Pak kita. Iya. Kebenaran. Sebentar lagi tuh orang mati, coba. Waktu yang meninggal di kecelakaan pesawat itu, coba. Itu pramugari 2 tuh yang cantik-cantik itu, satu orang Tondano. Saya lihat ya. Satu orang Tondano baru umur 30 berapa? 31 atau 33 DP umur. Coba, dia baru sementara dalam sementara mengurus pernikahan, mau menikah dengan pilot, so mati dia kan tidak pernah tahu, sangat berpengalaman dalam jadi pramugari. Kalau nggak salah dia di situ trainer, dia yang melatih pramugari. Kong dia tahu itu perjalanan terakhir bagi si pramugari yang cantik itu. Cantik, saya sudah lihat fotonya. Oh iya, orang Tondano. Cantik, dia tidak pernah tahu itu terbang terakhir. Itu lain penerbangan sampai belasan jam, nyandak ciri. Ini tuh perjalanan cuma dari Jogja ke Malang. Jogja ke Makassar, Jogja ke Makassar. Belum sampai di Makassar so ciri itu pesawat. Coba tabrak gunung loh saudara. Jadi memang meledak. Itu bukan mayat-mayat entero, so ancor-ancor. Mayatnya itu ditemukan so
Tapi saya dompet tulang-tulang. Angkat saudara. Ini tahu itu bagaimana dia kejadian itu kan tolong. Orang kan tidak pernah tahu sekali lagi. Yang mau terjadi itu apa orang ini tahu. Tuh. Sekali lagi itu lain penerbangan 18 jam. Tuh. 20 jam ya tidak ciri. Kok ini penerbangan 2 jam. So ciri kok teh. Misalnya, tidak lama kok cuma di situ. Oh. Tuh besok itu penerbangan cuma setengah jam. Dia ini tahu baru terbang 15 menit so ciri. Coba, kan itu ada berapa penerbangan begitu? 15 menit. Baru saja Baru saja take off. So ciri. So meledak. Orang ini tahu. Tidak selalu begitu. Tuhan yang pegang hidup ini. Lalu saudara tidak mau diatur Tuhan. Padahal selalu tahu sebenarnya. Selalu sadar hidup ini ada kasihan karena Tuhan. Orang ini masih ada sampai hari ini karena Tuhan dah kasih izin. Orang masih ada hari ini. Jangan kasihan. Ini bikin itu tuh udah pertama mempermainkan Tuhan. Kamu tahu siapa Tuhan itu. Tapi kamu tidak pernah memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Orang tahu bagaimana memperlakukan orang-orang terhormat menurut kita. Orang tahu tuh, nggak usah disuruh. Saudara tahu kapan mesti berdiri, kapan memberi dia salam, kapan mesti membungkuk. Anak otak stop dia kurang begini terus. Dari dulu dia sangat menghormati orang di muka dia. Tapi kalau Pak Tuhan dia nih tahu bagaimana cara menyembah Tuhan. Coba saudara lihat. Ini apa? Apa nih tahu? Nah, kamu memang tidak menghormati Tuhan. Orang tahu memperlakukan orang-orang terhormat menurut kita. Masa Tuhan orang ini tahu bagaimana memperlakukan dia. Tuh, ini keterlaluan. Mau bikin bermain Tuhan, itu tuh bikin bermain Tuhan. Sudah tahu dia adalah kebenaran. Dia bicara dan engkau bobok. Dia bicara dan kau tidak peduli. Menyanyi untuk dia dan kau tidak peduli. Sekali lagi saudara, kalau mau bilang Tuhan itu nyata dan jelas, sangat nyata. Apalagi orang di sini. Saudara tahu bagaimana hadirat Tuhan turun. Nyata di depanmu. Saudara pandang enteng minta ampun. Sekali lagi saudara, kalau hadirat Tuhan sedahsyat itu dan kau, sekali lagi saudara masih bersetan sampai sekarang, tahu? Saudara mau cari tahu tuh setan itu. Pulang kok engkau bakaca, engkau tuh setan. Itu begitu saudara. Kita nyak perlu lihat setan. Nanti mau cari tahu tuh setan. Engkau tuh setan, kenapa? Selama kamu ibadah kamu tidak pernah hormat Tuhan. Mau cari tahu tuh setan muka bagaimana? Pulang engkau ke bakaca. Nah itu, kenapa? Apa yang engkau dah lihat itu tuh setan. Saya tahu dari mana loh? Sepanjang ibadah kamu tidak pernah hormat kepada Tuhan. Kamulah setannya. Itu saudara. Dan orang kan tidak peduli. Sampai seperti itu saudara orang. Ini bikin saya sampai. Ini kan karena tidak rasa dia tidak ada persoalan. Padahal dia persoalan apa? Itu tuh yang persoalan. Waktu kamu tidak peduli dengan bagaimana menghormati Tuhan. Bagaimana memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Itu persoalanmu. Kamu tidak peduli. DP hati mau disakiti apa kamu tidak peduli. Tuh. Setan berhasil membutakan matamu. Dia membuatmu tidak pernah lagi menyadari. Walau saudara mendengar, bayangkan, sementara mendengarkan firman Tuhan yang sebenarnya apa? Sedang mencuci matamu yang buta. Kamu menolaknya. Saudara doa puasa for apa? For apa? Coba, doa puasa supaya Tuhan buka matamu. Doa puasa supaya Tuhan apa? Sadarkan kamu. Tuh,
Sekali lagi saudara, saya yang bicara kepada saudara, kita yang mati-matian berdoa. Jangan biarkan aku pikir aku sedang melayanimu padahal tidak. Kan terlalu banyak pendeta yang kemudian akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi orang kan selalu berpikir jatuh dalam dosa itu apa? Nah, kalau laki-laki berzina dengan perempuan gitu. Tuh. Nah, kalau ibu-ibu dang, iya, sudah dia sudah bagilah dengan laki-laki. Jatuh dalam perzinaan sama. Kayak Pak Dukas yang dia jatuh. Nah, itu. Bukan jatuh. Orang Manado tahu kalau jatung itu tapalisi di PC, itu tuh jatung. Tapalisi di kamar mandi jatung. Mar kalau jatuh dalam dosa, dia bilang jatung. Dia jatuh. Sampai coba, kan begitu tuh. Dia jatuh. Dia bermaksud tuh dia sementara berzina tuh pendeta. Dia jatuh. Karena dia pedosanya tidak pernah di expose, jadi tidak pernah ada orang tahu. Jadi dia sendiri yang melakukan, dia yang tidak pernah peduli. Itanya tidak berdosa. Sampai seperti itu saudara. Ini tuh gereja masa kini. Tapi yang bicara firman Tuhan, jangan menghakimi. Padahal dari dulu Petrus bilang apa? Saatnya sudah tiba. Penghakiman harus dimulai. Dan pada rumah Allah lah penghakiman harus pertama-tama dimulai. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan kepada saudara, ini lebih dulu dihakimi. Berarti jangan menghakimi, sudah. Kita sudah Tuhan obrak-abrik. Yang saya bilang, Tuhan ini apa tuh penyembahan? Kok sungguhkah aku? Yang kita sebut penyembahan adalah penyembahan menurutmu. Bayangkan kalau kita yang mau ajar orang. Benarkah apa yang aku katakan ibadah adalah ibadah? Itu kan saudara. Oke, sekarang ayat 18. Coba 3. Dan jika orang benar hampir-hampir, jika orang benar hampir-hampir tidak selamat. Orang selamat. Orang kan begitu. Orang selamat. Pasti masuk surga. Kok ini ayat ini salah? Semua robek jo. Gimana? Jika orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Kenapa? Waktu kamu dihakimi, siap enggak? Mau enggak Tuhan bersihkan? Atau belum apa-apa dia sudah bikin gerakan. Belum gerakan di luar, masih gerakan pada. Setelah lalu aku main ini, setelah itu. Hele orang benar yang masuk gereja terus hampir-hampir tidak selamat. Apalagi cuma yang kalau ada waktu. Nanti juga kalau kita nyandak sibuk nih. Aduh orang kok banyak acara kok ini dia. Orang kok berapa datang nanti juga kira-kira apa. Kalau bulan Maret begitu datang. Nggak usah datang. Jika orang benar hampir-hampir tidak selamat, kong orangnya tidak takut. Ya, saudara hati-hati. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang fasik, orang berdosa. Tuh, jangan sampai tuh orang fasik dan orang berdosa ada duduk di sini. Siapa kan? Orang fasik, orang berdosa. Ini apa? PS orang benar. Orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Tadi orang cari-cari DP kata hampir-hampir tidak selamat. Orang benar nyaris
Tadi tuh hampir-hampir tidak. Hele pendeta, sungguh-sungguh udah parasa. Oh Tuhan, orang reken mau cari kedudukan kata di sorga. Kasihan kita masuk sorga. Oh Tuhan, cuma itu kita ada minta Tuhan. Aku dapat juga yang Tuhan. Tuh. Diizinkan masuklah hambaku. Boleh kita masuk sorga? Oh Tuhan. Kalau dia mau jadi camat di sorga. Jadi sekretaris lah. Jadi tahu jadi apa semua. Kita mau apa? Kita mau jadi WL di sorga. Susah. Ada deh malah yang berpikir apa? Nanti kita di sorga kita mau berkhotbah. Mau berkhotbah ngana? Ngana mau berkhotbah? Karena di sorga sudah tidak perlu khotbah. Kenapa? Yesus adalah firman itu. Gua mau berkhotbah di sorga. DP buku ada jual di sorga. Maksudnya ini dan orang percaya. Orang mana? Orang benar. Bayangkan ya, orang pendeta, dia aja bolak-balik sorga. Oh, apa? Ngana ada dampingi. Angko beli akan DP tiket atau gimana? Hele Paulus cuma 1 kali, kok angko pendeta bolak-balik sorga. Dengan mudah orang ditipu. Orang mana? Orang yang merasa dia so benar. Tapi dia selalu ini pendeta Rona ini selalu merasa diri benar. Ngana yang merasa diri benar. Saya itu saya boleh bicara akang. Paulus cuma 1 kali pergi sorga. Petrus dan kawan-kawan belum pernah pergi sorga. Sampai dong mati baru pergi. Kok ini itu pendeta bolak-balik sorga. Semua orang percaya. Bolak-balik sorga, pergi di neraka. Dia tuh DP petugas inspeksi. So menyala belum tuh api. Saya betul-betul loh. Untuk hal-hal yang seperti itu. Kitanya anak muda percaya, saudara tahu enggak? Oh saudara, semua tuh udah pakai ayat, semua dia enggak percaya. Mau dengar tuh pendeta model begitu, udah orang semua hakimi, semua tuh pendeta yang ini pendeta ini dia penglihatan yang ada. For apa engkau ada penglihatan ya? Penglihatan juga ngarang, penglihatan lagi. Karena saya saudara-saudara tahu sudah mati, jangan berdusta. Di bumi saja berdusta, ngana boleh masuk penjara. Berdusta engkau mati kayak Tuhan bakar engkau pemulu. Oh kasih yang berdusta tentang pekerjaan Roh Kudus. Saya pikir gampang. Lebih tidak usah alami apa-apa. Yang penting kamu percaya Tuhan. Jangan malah mengarang. Supaya disukai oleh orang-orang. Saya lama sekali itu modal begitu. Saudara. Itu pendeta-pendeta yang saya anggap sungguh-sungguh di YouTube. Dorang yang tidak pernah bilang kalau dorang pernah di sorga. Setengah kali tidak pernah. Dorang dapat penglihatan tapi dorang tidak pernah berkunjung ke sorga 1 kali pun. So dia tuh bicara orang baik. Kok angkot hari ini? Bisa kali kayak menjengkelkan kalau mulia. Terus saudara tuh. Terus kan tuh boro-boro. Boro-boro penglihatan dari mimpi dia pernah. Apa? Ini kenyataannya kok. Mungkin saya terlalu najis untuk melihat Tuhan kali. Angko yang lebih suci kan. Jadi angko so baku dapat tuh Tuhan. Kan saya apa adanya bilang. Orang ini kok percaya. Ini pendeta. So baca cerita, so belepotan sana sini. Dan orang percaya kayak apa? Dari dia Dia kalau so jam 12 malam dia semua pergi sorga. Semua pergi sorga dia. Jadi dia ada apa? Dia sobat tamang dia yang pegang pintu. Ini sampai jengkel kan saudara. Orang benar hampir-hampir tidak selamat. Apa yang akan terjadi dengan orang yang mempermainkan kasih kemuliaan, kasih karunia Tuhan? Macam-macam sekali saudara. Melihat toh?
Nih lihat, waktu orang itu tidak sungguh-sungguh kepada dengan Tuhan, saudara, dengan mudah kamu disesatkan. Orang ikut, ada orang perasul. Oh, kok? Dia rasul dari mana? Waduh, dia rasul dari dulu. Oh, dari dulu. Iya. Kemana dia sekarang? So mati. Oh, so mati. So mati dengan perasul. Rasa-rasa, aku dapat dengan orang yang rasa-rasa, kamu tanya, coba, tunggu nih udah dengar selama ini, mana DP ayat? Mana? Saya bilang ke saudara, tidak selalu kalau saudara baca minyak di perjanjian baru ini, kalau saudara pikirnya minyak itu minyak di dapurmu. Minyak di botol. Minyak itu gambaran Roh Kudus. Kasihan. Tapi orang kan selalu begitu, saudara. Dia suka sekali itu tanda lahiriah. Walau tidak ada bukti ayat, bukti peristiwa tidak ada. Kok bisa? Saya betapa mudahnya. Dan bayangkan saudara, itu gereja model begitu, justru itu di gereja banyak orang. Dengan kata lain, orang Kristen dengan mudah disesatkan. Kenapa? Karena orang Kristen tidak ada yang cinta Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, dia akan baca nih Alkitab. Dia akan belajar sungguh-sungguh. Dan dia akan tahu kamu sedang mendengar pengajaran yang salah. Karena yang tidak cinta Tuhan, cuma yang penting dia so dengar. Toh, pendeta yang baru turun dari sorga yang bilang. Turun dari sorga. Cocok dengan firman Tuhan. Sekali lagi, Paulus yang luar biasanya tidak pernah di sorga. Coba saudara baca Petrus, Yohanes. Coba, dorang melihat sorga. Tapi dorang yang tidak di sorga. Aneh. Coba, Yohanes menulis Wahyu. Kenapa dia di sorga? Enggak. Dia melihat. Bukan jalan-jalan ke sorga. Kon dia penulis surat Wahyu. Kok angkot pendeta tapi berkunjung ke sorga hari-hari? Harusnya dari dia cerita saja saudara so tahu ini bohong. Bayangkan, tapi kamu dengan mudah disesatkan. Itu saudara. Sampai bayangkan saudara orang-orang ini. Lalu melawan yang benar. Bayangkan, gara-gara ikut tuh pendeta naik turun surga, engkau yang masuk gereja nyanda. Mana merasa diri benar. Loh, ini masih beres enggak cara pikirnya? Semua yang najis, semua dia backing. Tapi dia terus merasa dia benar. Gara-gara ikut pendeta yang naik turun surga. Ini bagaimana? Sekali lagi saudara ya. Mari perhatikan, makanya apa? Itu Kisah 17 ayat 11. Coba ulang. Kamu akan jadi lebih baik. Kenapa? Kalau kamu tiap hari periksa kebenaran. Orang lain cari tahu. Alkitab bertulis apa tentang itu. Jangan sembarangan saudara. Saya bilang ke saudara. Waktu gereja awal, gereja mula-mula. Ini perjanjian baru belum ada biar satu kata. Mereka menggunakan perjanjian lama. Itu gereja mula-mula. Gereja yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Itu mereka, waktu mereka beribadah. Mereka membaca perjanjian lama. Kenapa perjanjian baru belum ditulis? Kenapa cara ibadah mereka tidak mengambil cara perjanjian lama? Coba. Yang mereka baca perjanjian lama. Tapi mereka tidak menggunakan cara perjanjian lama. Saya bilang ke saudara, Kisah pasal 2. Tidak pernah ada praktek mau menerima pengurapan Roh Kudus disiram minyak. Tidak pernah ada. Tidak ada catatan Alkitab biar satu. Perjanjian baru ya. Makanya saudara pulang di rumah baca tuh Alkitab. Kalau dapat tuh ayat bilang bilang. Nanti orang diskusi. Ya. Nah pada pendeta ada pengurapan. Orang baca. Orang baca nanti mau lihat kalau angkopnya pengertian betul.
Itu saudara. Kita bukan maksudnya sekali lagi, Kisah Rasul belum ada waktu itu toh. Kisah Rasul nanti ditulis setelah selesai justru Kisah Rasul. Toh. Para rasul baru orang tulis. Lukas tulis tentang kisah para rasul. Itu saudara. Sekali lagi, mereka pakai perjanjian lama. Kok bisa? Cara mereka diurapi Roh Kudus nyandak sirang minyak. Kok aneh sekarang angko nyandak pernah diurapi Roh Kudus, tapi diminyaki oleh pendeta dan kamu merasa kamu diurapi. Hei, sadar. Kamu disesatkan dan kamu tidak mau percaya. Bayangkan, mereka pakai perjanjian lama. Para rasul dulu, gereja mula-mula. Tapi mereka ternyata tidak mempraktikkan cara kerja. Kenapa? Karena Yesus berarti tidak menggunakannya. Orang tahu mana yang benar. Harusnya dari itu orang tahu bagaimana berarti mempraktikkan menghidupi gereja perjanjian baru. Orang bukan mengabaikan perjanjian lama. Ada yang kita baca tinggal menjadi gambaran. Jangan baking rupa itu. Sudah lihat ya? Sudah lihat? Ya? Kita bisa disesatkan? Bisa. Apalagi waktu saudara tidak membaca Alkitabmu dengan benar. Saudara baca Alkitabmu dengan benar. Waktu dulu saya praktek, saudara. Ya. Praktek di Bekasi, tiba-tiba ada orang datang. Mau minta dibaptis. Dia tidak pernah mendengar pendeta Pantekosta datang kong dibaca di tempat dia. Tidak pernah. Dia tidak pernah. Kenapa dia? Dia baca Alkitab. Dan dia datang menyerahkan diri. Kalau saudara sungguh-sungguh membaca Alkitabmu, saudara akan tahu letak kebenaran itu di mana. Kenapa kamu tidak bisa? Tidak melakukan? Kenapa? Karena kamu tidak baca Alkitabmu. Tuh, nanti kalau kita yang bilang, ini pendeta dia kan kok benarkan DP pemahaman, baca makanya Alkitabmu. Baca dengan benar. Jangan pitanya apa pendeta yang salah. Tuh, saya bilang ke saudara, Tuhan Tuhan itu hidup. Dengar baik-baik. Tuhan Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Dia bercerita enggak? Dia boleh enggak bicara? Boleh. Boleh, dia boleh bicara. Khususnya kepada orang yang sungguh-sungguh memang mencari dia. Waktu saudara baca atau saudara mendengar penjelasan dari sini, berlutut di rumahmu dan tanya, Tuhan tadi kita ada dengar tuh pendeta Rona bilang begini. Kenapa ini ayat bilang begini. Tuhan tunjukkan kepadaku kebenaran itu. Aku mau hidup benar Tuhan. Aku mau hidupi kebenaran firman-Mu. Aku tidak mau mengikuti orang. Kalau itu sungguh-sungguh adalah kebenaran, beri aku pengertian yang benar. Masa Tuhan yang mau jawab? Tuhan suka orang selamat. Tuhan rindu sekali saudara ada di sorga dengannya. Jadi saudara jangan main-main soal ini. Tuh, sekali lagi pulang di rumahmu. Baca kembali ayat-ayat yang saya bilang kepada saudara. Nah, sekarang ini orang memang baca tadi 1 Petrus, ya. Saya anjurkan kepada saudara-saudara, coba saudara pulang di rumah lalu baca kisah para rasul. Ya, baca pasal-pasal awal. Mungkin kalau saudara memang langsung mau baca sampai kelar, saudara mungkin susah mau mengerti. Baca dulu pasal-pasal awal. Mungkin sampai pasal 10 begitu. Saudara baca, itu diulang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, saudara baca, ulang. Bila perlu saudara sampai berlutut. Tuhan tolong, aku mau selamat. Karena orang benar hampir-hampir tidak selamat. Orang benar nyaris tidak selamat. Apa yang akan terjadi dengan orang yang berdosa? Orang fasik yang mengabaikan firman Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh mau selamat, baca dengan sungguh Alkitabmu dan engkau akan temukan. Ternyata kotek itu orang dah dengar selama ini adalah kebenaran. Ya saudara, kita saudara kan orang Tuhan hidup.
Nggak usah tanya Pak kita kalau begitu. Saudara berdoa kau tanya Pak Tuhan. Sungguhkah tadi tuh orang udah dengar Tuhan. Tuh tadi tuh pendeta ada khotbah ini. Tuhan tolong. Aku rindu. Aku melakukan kebenaran. Tolong aku Tuhan. Aku rindu tinggal denganmu selamanya. Jangan bilang cuma yang naik pesawat yang mau mati. Terlalu banyak naik sepeda, naik motor, naik oto mati. Ada duduk-duduk mati. Oh, ada tidur-tidur mati. Ada mandi mati. Di mana kontornya nak mau mati? Ada duduk di gereja boleh mati. Bukan, saudara. Jadi tanya Pak Tuhan. Karena Tuhan kita rindu, kita mau hidup benar. Kita mau hidup seperti yang Tuhan mau. Tolong Tuhan. Sehingga aku tidak menjadi orang fasik. So tahu marni mau baking. Dia so tahu itu kebenaran. Masa ter-NU kurang mau ikut itu pendeta itu. Loh, kau mesti ikuti kebenaran. Jangan ikut Pak kita. Ikut tuh kebenaran. Karena Yesus suruh begitu. Lalu saudara siapa saudara? Yang mau menetapkan caramu sendiri untuk ke surga. Kecuali kalau tidak ada catatan. Ada kok. Ya, Tuhan bilang bikin begini supaya anda masuk surga. Supaya kau selamat begini. Lalu kamu tidak mau. Dari dulu tuh orang begini pendeta. Jadi kau dang tuh orang-orang tuh hari dang kau jadi nondorang dang masuk neraka. Loh, kalau kita bilang begitu ya masuk neraka loh. Bilang jadi kau jadi tapi suami kau di neraka. Loh, kalau suamimu mati tidak melakukan firman Tuhan ya memang masuk neraka. Bilang apa? Jadi itu pendeta itu masuk neraka. Ya ampun. Yudas Iskariot, so tahu-tahu rasul yang dipilih Yesus, boleh masuk neraka nanti angkot tarik. Rupa juga. Yudas Iskariot bilang apa? Dia siapa? Mengusir setan, menyembuhkan orang. Loh iya. Dipilih Yesus. Sekali lagi itu taruh itu di dalam hati. Ya. Kalau mau bilang kita sudah selesai dengan hidup ini, sudah selesai. Tidak peduli siapa mau keluar, siapa mau tinggal, mana-mana. Gitu saudara. Kalau kamu tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau hidupi kebenaran, kamu bilang apa? Apa sekali lagi semua kursi terisi penuh. Apalagi tahu-tahu diisi oleh orang-orang yang gara-gara DP kehadiran Tuhan yang mau hadir. Coba. Terusnya ini kasih yang toh. Kalau cuma mulia ini. Yang kali itu tadi pagi saya orang dua berdoa tadi pagi. Tuhan terima kasih Engkau mempercayakan kesaksian baru. Terima kasih Tuhan. Orang seolah-olah dengar tapi kesaksian-kesaksian yang lama lebih sesuai saudara tuh. Saudara tahu dari A sampai Z. Mesti ada cerita-cerita baru. Sehingga saudara tahu orang Yesus tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Itu. Sekali lagi, tidak pernah takut. Ya. Jadi itu tadi, itu darah tak curah, sudah tuh. Yang saudara, tiba-tiba dalam hati begini, Kong bagaimana ngana? Oh berapa lama saudara kan ada lagu di YouTube tadi. Oh ses ikut badiri. Tuh. Gimana ya? Apa kok tadi itu lagu ya? Oh angkat tangan, badiri. Tuh. Harusnya kan jangan badiri, jangan pancing tuh darah keluar. Sekali lagi, pas dia berhenti, kita sama dengan apa? Yang tidak pernah menetes lagi darah sampai sekarang. Kok ini kita ada badiri dah. Kok nggak usah rubuh. Kenapa? Supaya saudara tahu, ya, Yesus Kristus
Yang kami layani dengan sepenuh hati di sini. Ajaib. Luar biasa. Dia mampu melakukan apapun. Yang orang bilang, pendeta, so boleh periksa pendeta. Pendeta semesti ronsen. Kau apa le? Kau apa le? Hah? Itu saudara. Berbahagialah saudara yang terus menghidupi firman Tuhan. Walau ini keras, Tuhan, cuma ini caramu. Oh, jadi saya juga berdoa, Tuhan tolong hamba-Mu hari ini masih ada untukku. Tolong aku sangkal diri dan pikul salib. Tolong aku tuh. Jadi ini doa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus. Tolong aku benar-benar memikul salib. Iya, menyenangkan hatimu. Itu tuh doa tadi pagi. Waktu saudara tuh idong. Tiba-tiba soalnya dapat ingat. Iya Tuhan, tolong hamba-Mu. Tolong aku. Hari ini masih ada untukku. Tolong aku sangkal diri dan pikul salib. Begitu. Tolong aku menyenangkan hatimu. Untuk itu hari ini masih ada. Jadi sekarang terserah saudara ya. So bingung listas dalian tu lain setengah mangan. Akang tuh kalau saudara bawa uniform bagaimana? Setelah di bawah tulis selesai. Langsung ya so selesai. Mari kalau khotbah pendeta duh lama sekali dia mau menyanyi. Tuh nyak kelar-kelar ini. Lebih besok di bawah kun tulis bersambung. Duh semua orang ikut sedih. Duh bayangkan pas tegang-tegang kong bersambung. Mari kalau ibadah banyak kelar-kelar dia ini. Dia ingin tahu diri ya. Itu orang padahal suka sekali dari tadi. Tuh, so itu. Saudara kan kamu di sini ada yang baru tahu pas kok. Tuh, ungkap pernah engkau datang. So tahu-tahu kita yang mau bawa khotbah tuh enggak usah datang harusnya. Oh, layanilah setan di rumahmu. Sampai jumpa di neraka. Oh itu tuh. So tahu kok siapa yang mau bawa khotbah. Saudara baru kenal. Oh, tahu saya mau bawa khotbah. Oh, itu saudara kan. Ditaruh di dalam hati, oh Tuhan, kasih yang Tuhan. Kalau kota ini pendeta yang cuma orang ini dia kan cuma orang. Tuh. Ternyata dia bisa mengalami Tuhan. Tuh. Sedasar itu Tuhan bekerja dalam hidup saya. Kong saudara yang lebih bagus dari kita, kong saudara pengalaman apa? Tidur di ibadah, begitu. Itu tuh angkop pengalaman. Saudara kan lebih suci, saudara sesuatu. Itu. Kan lebih taat toh? Iyo. Kita yang paling buruk dong. Engkau sebaiknya firman Tuhan. Harusnya itu saudara. Ditanya. Disukai atau tidak, enggak apa-apa. Selama Tuhan menyukai yang saya lakukan. Kamu tidak suka, enggak apa-apa tuh. Bukan kamu yang menentukan aku ke surga atau tidak. Saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Apa yang wajib saya lakukan. Bukan berapa banyak yang duduk. Ya. Yang mengukur saya akan ke surga atau tidak. Loh, sudahkah aku menghidupi firman Tuhan yang aku sampaikan kepada saudara? Itu ukurannya. Yesus dibawa sampai ke salib. Kong murid-murid lari semua. Kong Yesus gagal. Justru itu kemenangannya. Justru itu kekuatannya. Jangan salah saudara ya. Jangan sampai salah berpikir. Ya. Jadi waktu Yesus disalibkan, DP murid mana? Lari. Kong Yesus gagal. Lihat ini. Petrus berkhotbah. 1 kali khotbah 3.000 bertobat. Kong habis Petrus berkhotbah, habis itu beberapa waktu kemudian Stefanus yang bukan pendeta. Kalau saudara baca Stefanus bukan rasul.
Kalau sekarang Stefanus itu seksi konsumsi. Waktu dia berkhotbah kok ribuan batu lempar pada dia. Ribuan batu bertobat. Lihat, yang tidak ada yang bertobat. Ribuan batu lempar pada Stefanus sampai dia mati. Kok di mana Roh Kudus? Padahal jelas tuh kisah pasal 7, pasal 6 sampai pasal 7 saudara nanti baca. Apa? Stefanus orang lihat DP muka, dapat lihat muka malaikat. Jelas Alkitab, kisah pasal 6. Ya. Mereka melihat muka Stefanus seperti malaikat. Justru apa? Karena dong lihat dia, dapat lihat sangat diurapi, malah dorang jengkel, ambil batu kondo lempar sampai dia mati. Setelah kematian Stefanus, Paulus yang waktu itu apa? Yang jaga orang-orang pebaju yang ada balempar. Paulus dimenangkan untuk Tuhan. Lihat, ini cara Roh Kudus bekerja. Ya, lihat, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama menatap Stefanus dan mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Apa? Ini Alkitab tulis. Maksudnya, orang soalnya tidak suka apa mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Kong apa? Ayat 16. Langsung itu langsung pasal 7 Kang. Itu no? Lalu mereka apa? Ambil batu kong lempar pas Stefanus. Jadi bukan karena dia sudah lihat sama dia malaikat, kok dorang sotako. Dorang langsung ambil batu kok lempar. Kong Stefanus bagaimana? Nyanda rasa tuh batu, nyanda sampai dia mati no. Cuma ingat DP mata sota cabu, gigi copot, mulu sobengko dong, bagi dia batu. Sampai akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhir. Dan mesti ditulis. Apa itu kegagalan? Bukan. Itu kemenangan. Itu kekuatan firman Tuhan. Cara kerja Roh Kudus. Tidak seperti yang kau pikir. Hanya karena pendeta yang berkhotbah yang tidak ada orang dengar, yang tidak ada orang suka. Bukan berarti engkau itu betul. Justru kebenaran disampaikan dan saudara ini mau dengar, kamu yang tidak benar. Itu kecuali kalau yang saya sampaikan dari mimbar ini tidak benar. Tapi kalau saya sementara menyampaikan kebenaran dalam pengurapan Roh Kudus dan saudara ini mau dengar, kamu yang tidak benar. Sadar. Tempo apa sekarang? Tempo apa sadar? Orang lain sadar. Terus-terusan tidak sadar. Sampai tempo apa saudara model begitu? Sudah dibuktikan kepada saudara berulang kali. Abraham tidur, Abraham bukan sotasono. Abraham baru menganto, saudara baca. Abraham bukan so malele gidi-gidi. Abraham mengantuk. Maka kutuk Tuhan turun. Doa berkat boleh. Sebenarnya kamu tidak pernah tahu. Kalau yang memberkatimu sebenarnya adalah hamba yang terkutuk. Tasono dengan nyakot. Turun meliputi gelap gulita yang mengerikan. Hanya karena saudara belum mati. Tidak berarti kamu baik-baik saja. Kang, ibadah dari dulu sampai sekarang tetap mengantuk terus. Tapi kamu terus saja merasa kamu benar. Apa soal latihan ibadah? Latih dirimu untuk beribadah. Bilang Akang, ini bukan cuma lala, sosaki sebenarnya.
Saudara cek dia sendiri. Sebenarnya kalau saudara mau jujur, ya, karena saya mengalaminya kan. Saudara tahu, kapan kau ngantuk? Selama kau tidak sungguh-sungguh. Saya kan pernah mengalaminya. Kenapa kita mengantuk terus? Ternyata kita sedang ada dalam keadaan yang tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan, kita pasti mengantuk. Coba jujur kok saudara. Kamu tuh tidak hormat Tuhan. Hatimu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa kamu mengantuk? Super khotbah menggelegar begini kok saudara tetap mengantuk. Bilang, saudara, saya capek sekali. Kalau suka begitu, ini khotbah sampai semua dibicarakan dan saudara tetap mengantuk. Sadar saudara, kamu sedang ada pada posisi tidak hormat Tuhan. Tempo apa mau sadar? Masa mesti stroke dulu baru aku sadar? Kamu mesti tahu ya, kemarin orang bapak cerita doa puasa ada pendeta kemarin dulu. Soalnya tekanan darah sekian apa ada yang pertama, iko langsung beko. Aku nyala darah tinggi. Mal boleh beko mau pilihan nanti lagi. Apa keuntungan yang boleh beko? Kamu tidak mau hormat Tuhan, nanti Tuhan bekerja dengan caranya. Bagaimanapun saudara masih ada malam ini menurut saya. Ini menurut saya sih. Semoga betul. Saudara masih ada malam ini, Tuhan masih sayang kepada kita. Dan Tuhan masih memberimu kesempatan untuk diubahkan. Kalau saudara, tidak ada keputusan yang tegas. Bisa saja di hatimu malah merasa sudah betul dari Yesus ini ya. Terusnya kita yang bawa badai yang saudara hanya Tuhan kalau itu apa? Hati-hati saudara yang selalu mengantuk. Waktu saudara dengar suara roh apa? Harusnya kamu tahu itu bukan Roh Kudus. Itu setan dari dalam tubuhmu. Kenapa? Karena kau kalau tidak benar, waktu ada suara yang membenarkan kamu mesti tahu itu berarti bukan Roh Kudus. Begitu kan manusia berpikirnya. Jangan sampai tak mau balik saudara. So tahu tidak benar, so tahu tidak sungguh-sungguh, so tahu salah berkalah. Tapi malah kenapa Roh Tuhan dah bilang begitu? Tuhan dah bilang bagaimana kan bro? Sadar kan? Ya kasih dia setan terus untung. Tempo apa saudara akan diamkan, bungkamkan mulut setan. Kapan? Kamu mengaku jujur di hadapan Tuhan dan berjanji untuk berubah. Begitu saudara. Yang kasih biar setan muncul dan setan angkat terus bangkok. Bodoh sekali. Kalau melihat orang begitu, nanti nih Tuhan bagus bikin apa yang pada dia? Dia sadar.